Assalamualaikum teman-teman. Pagi ini kita camping di daerah Pacet, lebih tepatnya yaitu di Dreamland Puncak Sendi 2. Di video kali ini saya akan mereview satu paket power station, lebih tepatnya PLTS power station yang dipesan oleh Bapak Yongki di Jakarta Selatan. Kemarin saya minta izin beliaunya untuk mencoba power station ini sebelum saya kirim, jadi sekaligus untuk mengetes apakah berfungsi dengan baik. Nah, yang dipesan oleh Bapak Yongki ini yang model PLTS ya, ini sudah dilengkapi dengan MPPT, jadi bisa kita bilang PLTS portable. Juga minta sekalian dengan baterai cadangan. Jadi kalau ditambah dengan unit power station ini, total kapasitas baterainya 300 Ah ya. Jadi yang bawah 200 Ah. Lalu ditambah dengan power station ini kapasitasnya jadi 300 Ah atau 3600 watt hour. 3,6 kWh. Nah, kita akan membahas fitur-fiturnya. Untuk PLTS portable ini sudah menggunakan MPPT. Kalau kita lihat bagian dalamnya seperti ini. Nah, di sini menggunakan MPPT 60 ampere. Oke, ini ya. Bodinya tebal. Dan di sini ada baterai, ada inverter, LED. Untuk charger listriknya itu tidak saya bawa, jadi saya tinggal di rumah. Nanti akan saya berikan cuplikan videonya. Jadi di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang dimiliki oleh unit PLTS portable ini. Yaitu yang pertama adalah output AC 2.0, ada dua port. Menggunakan tipe genset ya, jadi sangat kokoh ini, kalau nancap ke sini tidak mudah lepas. Lalu di sini ada display. Lalu di sini juga ada display. Dua tombol, ini tombol untuk menghidupkan output AC. Yang ini tombol untuk menghidupkan lampu emergency. Lalu juga dilengkapi ini ya, dua circuit breaker atau sistem proteksi. Kemudian oh ya, ini tadi ini adalah output USB quick charge 3.0 dan power delivery tipe C. Lalu kemudian sini ada output lighter 12 volt. Lalu di sini ada dua MCB, ini MCB utama, MCB baterai. Lalu yang ini adalah MCB untuk solar panel. Input dari solar panel yang sebelah kanan, input untuk charger listrik sebelah kiri ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk charger listrik. Chargernya sudah kita siapkan, jadi sudah satu paket. Ini juga bisa dikasih inputan dari alternator dengan modifikasi soket XT60 seperti ini. Kemudian di sisi sebelah satunya lagi ini ada kabel jumper penghubung antara unit power station dengan baterai cadangan, dan di sini ada display. Ini displaynya ya. Dan ini adalah konektor untuk sambungan ke solar panel. Jadi kalau punya solar panel bisa dihubungkan langsung ke sini. Kalau kabelnya terlalu pendek, bisa menggunakan kabel tambahan, tinggal modifikasi soket seperti ini, atau langsung menggunakan soket seperti ini supaya bisa dicolok ke inputan solar panel yang tadi. Jadi ini semalam sudah kita gunakan untuk berbagai hal, untuk lampu penerangan, untuk ngecas HP, untuk ngecas drone ataupun ngecas yang lainnya. Jadi kita akan lihat sudah berkurang berapa Ah ya untuk
pemakaian semalaman. Juga sudah kita pakai untuk masak tadi. Kita cara hidupkannya, MCB yang besar ini kita on kan seperti ini. Displaynya tampil baterai posisi di 13,1. Daya standby nya setengah watt ya, karena MPPT nya itu ketika standby dia tetap makan daya, tapi kecil sekali, tidak sampai 1 watt. Lalu di sini juga menyala. Nah, semalam kita gunakan untuk berbagai hal dan tadi pagi juga memasak. Telah terpakai 49 Ah atau 645 watt hour. Jadi sebenarnya dengan satu unit power station saja tanpa baterai cadangan itu hanya terpakai 50% ya. Jadi power station ini kalau dipakai untuk camping sehari semalam sebenarnya lebih dari cukup ya. Misalnya siang kita sudah cabut untuk pulang, kita masak 1 kali, itu selain dipakai untuk masak, untuk beban-beban lampu, charger dan lain sebagainya, hanya terpakai 50% dari kapasitasnya ya. Karena power station ini kan kapasitasnya 100 Ah. Jadi di sini baru terpakai 49,2 Ah. Jadi hanya kepakai 50%. Artinya kita sebenarnya bisa pakai untuk 2 hari 2 malam, tapi ngepres ya, ngepres. Jadi kalau lebih dari 1 hari disarankan sih pakai ini ya untuk kenyamanan. Baterai cadangan. Dulu saya pernah camping bersama keluarga besar, itu 3 hari 2 malam dengan baterai cadangan ini cukup. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, cara pengoperasian tadi setelah ini hidup. Lalu untuk menghidupkan inverter, untuk menghidupkan ini caranya adalah hidupkan dulu inverternya. Tunggu sampai display ini menunjukkan 200 sekian volt. Ini 229 volt sebenarnya. Cuman di kamera dia flicker ya, jadi berkedip. Kalau ini sudah muncul di 200 sekian volt, beban-beban bisa lockkan ke sini ya, lampu, rice cooker atau yang lainnya yang diperlukan. Dan daya outputnya ini total 1000 watt maksimal ya. Di bawah itu di atas itu dia protect. Lalu kemudian untuk penggunaan charger USB ini secara otomatis dia ketika MCB menyala dia ikut menyala ya. Jadi kemarin kita fungsikan dua-duanya, 2 port ini. Kalau tidak digunakan juga bisa dimatikan seperti ini. Dan yang port ini bisa difungsikan untuk alat-alat yang menggunakan soket lighter seperti pompa ban atau vacuum cleaner yang portable untuk mobil, itu bisa colok ke sini. Ini kita batasi di 25 ampere atau sekitar 250 sampai 300 watt ya kemampuannya. Lalu kemudian untuk penggunaan solar panel itu kabel ini bisa dipasangkan di sebelah sini ya. Nah, itu untuk solar panel. Ini dicolokkan ke solar panel, biasanya menggunakan soket MC4 seperti ini ya. Kemudian jangan lupa ini dihidupkan. Kalau sudah terhubung ke solar panel, ini hidupkan di sini. Maka nanti teman-teman bisa pantau dayanya di sini ya. Nah, sekarang 3,5 watt ini untuk daya inverter dari standby dari inverter. Saya matikan. Nah, misalnya dipasang solar panel 400 watt, maka nanti di sini akan terpantau ya daya yang masuk dan juga arus yang masuk berapa ampere. Seperti itu.
Untuk pengecasan, kalau dilakukan bersamaan dengan pemakaian apa boleh? Boleh, tidak ada masalah. Atau misalnya pengecasan kombinasi listrik dan solar panel sekaligus apa boleh? Boleh, akan lebih cepat penuh. Nanti di sini powernya akan terakumulasi. Lalu kemudian ini baterai cadangan. Kalau tidak digunakan, misalnya mau dibawa supaya tidak terlalu berat, ya tinggal dilepas saja nih ya kabelnya. Agak alot ya. Konektornya ini bagus, jadi cocok untuk arus yang besar. Nah, ini ya. Dan display ini bisa dimatikan, tinggal dipencet kalau tidak ingin ditampilkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini tadi sudah selesai kita tes, besok akan kita packing untuk kita kirim kepada Bapak Yongki di Jakarta Selatan. Oke teman-teman, sekian review yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di camping-camping selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk pengecasan dari listrik ya. Jadi ini chargernya seperti ini, sudah disiapkan dengan kabel seperti ini juga. Jadi kita bisa colok ke listrik. Untuk daily chargingnya saya set di 14,0 saja. Ini kemarin saya pakai untuk top balancing, makanya saya set di 14,6. Di 14,0 ini ideal untuk charger atau charging harian, untuk menjaga agar tegangan selnya itu selalu balance. Nah, ini kondisi menyala, MCB nya on, kita colok saja langsung ke soket yang ini. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa langsung lihat di sini current 20 ampere, powernya 265 watt. Jadi itu daya yang masuk atau arus yang masuk ke pengisian baterai. Jadi baterai cadangannya otomatis juga akan terisi melalui kabel yang terhubung ya. Walaupun untuk pengecasan tidak harus selalu dengan baterai cadangan. Jadi misalnya jarang digunakan, ini kondisi penuh, yang sering digunakan hanya induk power stationnya saja, maka pengisiannya langsung di power station, ini tidak perlu terhubung. Tapi karena kemarin kita pakai untuk camping, jadi ya kita cas saja. Kemarin camping seharian itu hanya menghabiskan sekitar 65 Ah ya. Ini kemarin juga kita pakai di rumah, jadi totalnya 77 Ah. Kalau untuk camping kemarin 65 Ah. Jadi masih sisa sangat banyak ya. Baterainya kapasitasnya 300 Ah. Kurang lebih segitu. Untuk charging solar panelnya kita akan tes juga. Jadi kita akan coba untuk ngecas lewat solar panel. Saya akan simulasikan dengan charger motor listrik. Sebentar saya siapkan dulu. Oke teman-teman, untuk ngetes ini saya lepas dulu. Ini charger motor listriknya. Saya set di 75 volt. Dan untuk output ampernya nanti kita adjust. Nah, outputnya sudah kita rubah pakai colokan seperti ini supaya nanti klop langsung ke colokan solar panel inputnya. Oke, jadi ini posisi karnya masih 0 ya, hanya 31 mA atau 0,45 watt, setengah watt untuk standby dari MPPT nya. Kita akan coba colok ke sini seperti ini. Oke, ampere masih 0. Ini setelah dicolok MCB solar panelnya dihidupkan ya, supaya masuk ke MPPT seperti ini. Sekarang baru kita naikkan untuk settingan ampernya. Kita naikkan
di berapa ini, bentar, gak begitu kelihatan ya angkanya karena tertutup kisi-kisi, tapi kita bisa lihat di sini sekarang masuk 21.17 ya, 17 sampai 18 19 ya, fluktuatif sekitar 250 watt dari input solar panel ya. Jadi ini tegangannya 75 volt. Saya akan naikkan lagi apakah bisa. Oke. Nah, ini naik ya. Sekarang posisi di 400 watt. MPPT-nya 60 ampere. Nah, saat ini sudah bekerja setengah dari kapasitas MPPT. Kita coba tambah lagi di 40 ampere. Oke. Maka kipas dari MPPT ini hidup ya, 600 watt. Kita akan lihat bagian dalam. Nah, ini kita bisa lihat di display. Nah, ini ya. ...680 watt. Hampir 50 ampere kalau di sini ya. Untuk voltase 13,7, voltase baterai. Seperti itu. Jadi sebaiknya untuk solar panelnya juga tidak melebihi 720 WP ya, karena ini MPPT-nya 60 ampere. Supaya juga tidak overheat. Segini sudah sangat bagus. Nah, ini kan 45 ampere ya masuk ke baterai. Ini bisa kita kombinasikan dengan charger listrik dengan cara kita hubungkan seperti ini. Jadi inputan dua-duanya masuk ya. Maka di sini bisa ngecas sampai 880 watt ya, ketambahan menjadi 64 ampere ya. Cuman itu tadi tergantung panel suryanya. Kalau ini tadi input dari solar panelnya, kalau saya matikan ini 600 watt ya. Ini kalau dengan listrik, nah, maka dia nambah ya. Jadi terakumulasi daya dari pengecasan PLN dan juga dari solar panel. Sampai di sini ini sudah berfungsi dengan baik. Langsung saja kita packing untuk kita kirimkan kepada Bapak Yongki di Jakarta Selatan. Terima kasih.